ternyata umurnya panjang-panjang. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad punya guru orang Cirebon, namanya Syekh Tolha bin Tolabuddin Kalisapu. Meninggalnya di usia 142 tahun. Enggak dengan harta yang kita punya. Kita nggak usah jauh-jauh. Lihat sekarang di Ukraina. Hurra. Benar nggak? Benar. Apa artinya teh wujud di Ukraina? Benar. Boro-boro mikirin dagang telur gulung. Lalu apa yang kita siapkan nanti untuk menghadapi semua itu? Mumpung kita masih diberi kesehatan, banyak waktu yang luang, karena dalam hidup ini orang kadang lupa ada dua hal yang sering dilupakan untuk bersyukur, yaitu waktu luang dan sehat. Betul nggak? Begitu banyak orang ketika jam-jam seperti ini nih waktunya luang, bener tuh. Ayo ujian bawa iki menggawe. Paling gelalang-gelalang nyeum TV. Ayo dua pabrik, Bah. Dua pabrik kurang menggawe tuh, Bah. Walau istirahat. Artinya ayo perbanyak isi waktu-waktu luang kita untuk mencari ilmu agama. Karena Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam itu mengatakan bahwa yang namanya ilmu manfaat itu ilmu yang bisa atau menunjukkan kita mengenal Allah dan bagaimana kita cara mengabdikan diri kepada Allah. Ya inilah salah satunya. Terus kesehatan harus disyukuri. Coba bayangkan kalau kita dikasih asam urat, bilang Encok. iya, udang gue cedeng, raya jempat diberi asam urat bae, sembahyang canggih. Diger-ger, bener tidak bisa kawas gitu. Cuma benang asam urat. Iya cuy. Nah ketika kita memperbanyak sholat itu bukti bahwa kita mensyukuri kesehatan kita. Betul tidak? Terapi yang disampaikan ibu dokter itu ya duduk seperti ini, benar kata? Ini karena apa? Ini adalah salah satu duduk terbaik, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama, bertemu dengan Sayyidina Jibril itu duduknya seperti ini, berhadap-hadapan, dengkulnya. Nah setelah diteliti oleh para dokter, hilang cemen-cemen, neliti bahwa duduk seperti ini adalah duduk pembakaran. Ketika kita sering duduk seperti ini yang namanya kolesterol, asam urat, encok, rematik akan terbakar. Jadi bagaimana cara kita mensyukuri nikmat sehat yang memperbanyak sholat terus. Karena kalau dilihat dari tradisi kewalian di bulan Nisfu Sya'ban, nah kalau Kanjeng Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Bunya li Thariqil Haq, bahwa di malam Nisfu Sya'ban itu melakukan sholat Nisfu Sya'ban 100 rakaat. Satu rakaatnya baca kulu 10 kali, kali 100 berarti 1000 kali. Nah kalau di tradisi Syekh Imam Tizaniyah, biasanya torikotnya disebutnya Tizaniyah, itu Syekh Ahmad Tizani,
Kalau nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban 7 malam seterusnya itu melakukan sholat tahajud 100 rakaat. Makanya kalau lihat para wali-wali Allah, rata-rata umurnya panjang-panjang. Kalau dilihat dari Thariqat Qadir Naqsabandiyah, saya punya guru Abba Aos. Abba Aos itu usianya sekarang sudah 91. Abba Aos punya guru Syekh Ahmad Syaibul Wafat Azul Arifin, meninggal itu di usia 101 tahun. Syekh Ahmad Syaibul Wafat Azul Arifin punya guru Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, meninggalnya di usia 123 tahun. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad punya guru orang Cirebon, namanya Syekh Tolha bin Tolabuddin Kalisapu, meninggalnya di usia 142 tahun. Nanti Syekh Tolha bin Tolabuddin Kalisapu punya guru Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan, meninggalnya itu di usia 123 tahun. Kenapa mereka usianya panjang-panjang? Karena mereka itu ya sering bersyukur dengan cara mensyukuri sehatnya dengan memperbanyak sholat. Jadi kalau istiqomah itu diletak ibadah, sholat, zikir, sholawat, usahaman dengan anggun terganti, nggak odong-odong, kayak nyalo mobil. Tapi udah sampai sholat Jumat ke nyalo mobil lah, pelanggaran. Saya di Masjid Agung Cirebon. Nah itu kadang-kadang di lingkungan masyarakat itu banyak kekeliruan yang harus diluruskan. Karena kalau sesuatu yang keliru, apalagi yang salah atau melanggar syariat dibiarkan, lama-lama akan menjadi tradisi. Nanti kalau sudah jadi tradisi, kita akan diserang dengan al-adatu muhakkamah di dalam kitab apa? Biasanya manjada wajada, al-adatu muhak itu di kitab Al-Mahfudzat. Akan saya singgung lagi, misalnya ketika saya kecil, Pak Guru, ning eretan bakal Depok, anak wong wadon joget beli lagi Pak Guru cilik. Iya. Ada sing asli, Pak. Bakal ditambah litik. Tangka. Jangan nih. Buat takiman. Ketika saya sunat itu Depok nggak ada. Di belakangnya orang joget sambil minum minuman keras. Apalagi ibu-ibu. Cobain aku. Seandainya tekong duraki nganggap Depok. Terus tekong duraki kolama nanggap Depok. Enjang anak kula. Ibu-ibu tuh menang joget di Ewande. Karena sudah menjadi tradisi. Habib Toha bin Yahya menyampaikan, ditanya oleh salah satu jamaah, Habib, saya dapat undangan menghadiri sunatan anak teman, tapi di situ ada organnya, hukumnya apa? Wawanda, hukumnya apa? Dapat undangan sunatan, di situ tertulis organ.
organ tunggal. Undangannya wajib organnya. Hukumnya apa, Wan? Mas Sudama mendatangi, nah, apakah meninggalkan itu Mas Sudama? Udah begini. Karena ketika kita datang, Nah, kan gitu orang. biasanya itu diharuskan nonton. Setelah diharuskan nonton, kalau sekarang diharuskan apa namanya tekong kudu sawer, bener kok. Hukumnya apa, Wanda? Tergantung niatnya. Itu jawaban orang yang ketakutan itu. Segala sesuatu juga tergantung niat. Yang gak bisa, Nggak bisa kemaak. masa guys gula mana niatan dan dulu datang-datang terus sawer, joget di luar panggung sekali orang. Niat imanan tuh, niat apa kemprung, bener gak? Artinya dia tetap harus disampaikan bahwa itu haram, bener gak? Dulu. Tapi ya saya juga tetap tidak melarang, karena pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu di dalam salah satu kitabnya menyampaikan yang namanya tarling itu haram. Kalau sandiwara boleh, sintren boleh, wayang boleh, tarling haram. Sekarang kita harus, karena kata Wak Agus, kalau khotbah atau apapun harus up to date. Up to date. Mana up to date? Mengikuti keadaan hari ini. Mengikuti situasi dan kondisi sekarang. Nah terus harus ada kira-kira kepergerakan. Nah jadi tradisi di bulan Sa'ban ini sangat luar biasa.